Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pihak Pondok Pesantren Modern Gontor memang telah membantah menutupi kasus kematian salah satu santrinya. Namun mengapa saat mengantar jenazah pada keluarga korban, pihak Ponpes menyatakan santri meninggal dunia karena jatuh. Lalu ketika kasus ini terkuak, pihak Ponpes baru mengakui ada dugaan penganiayaan. Apakah artinya kasus ini memang diduga ditutup-tutupi dan apa sanksinya jika hal ini pun terbukti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Vera. Ya, Pak Abdul, kasus meninggalnya seorang santri di Ponpes Gontor ini terungkap setelah sang ibu korban ini curiga atas penyebab kematian anaknya dan mengadu kepada seorang pengacara yang videonya viral. Nah, apakah kuatnya faktor pondok pesantren ternama ini mempunyai ketakutan tersendiri bagi keluarga korban? Ya, saya kira tidak hanya pondok pesantren ini, setiap institusi yang di dalamnya ada banyak orang gitu ya, kemudian ada terjadi peristiwa pidana gitu ya, itu ada kecenderungan untuk menutup-nutupi karena itu menyangkut nama baik institusi ya, menyangkut nama baik lembaga gitu. Itu ada kecenderungan seperti itu. Bahwa kemudian dibuka secara transparan ya, itu biasanya ya, seperti kasus ini setelah diketahui oleh publik, oleh masyarakat banyak, baru kemudian dibuka apa yang sebenarnya. Padahal tadi saya dengar kan ketika mengantarkan jenazah saja ya ke rumah orang tua murid itu masih dikatakan bahwa itu karena meninggal karena kelelahan, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya memang sejak awal itu ada niatan untuk ditutupi sebenarnya. Nah, karena kemudian diketahui oleh publik lah secara resmi umpamanya institusi itu mengumumkan bahwa itu adalah penganiayaan atau perkelahian gitu. Ya, kasus ini kan diselidiki bukan dari delik aduan ya yang kita ketahui, meski kasus ini pun akhirnya telah terungkap gitu. Apakah keluarga korban ini masih harus membuat pelaporan lagi ke kepolisian karena ternyata ada 2 korban lain pun mengalami luka-luka, Pak? Ya, ini bukan delik aduan, ini delik umum. Artinya tanpa harus dilaporkan atau tanpa harus diadukan, polisi sudah bisa mengusut. Penegak hukum sudah bisa bekerja gitu. Tanpa Termasuk harus korban lainnya ya Pak Abdul? Betul. Jadi termasuk korban lainnya. Kalau ada memang itu peristiwa penganiayaan, maka penegak hukum sudah bisa masuk. Maksud saya kepolisian ya, sebagai penyelidik dan penyidik dia sudah bisa bekerja gitu tanpa harus ada laporan. Karena peristiwanya adalah peristiwa yang melanggar kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, bukan delik aduan. Kasus ini sudah berlalu sejak Agustus kemarin gitu. Nah, apakah polisi sebetulnya menurut Anda mengalami kesulitan untuk menemukan tersangka meski di awal penyelidikan pun polisi menyebut telah mengindikasi adanya seorang tersangka dari para saksi yang diperiksa ini? Ya, biasanya di satu institusi yang tertib ya, setiap kejadian itu terekam dalam laporan, umpamanya di bagian keamanan tuh ada keributan atau ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Nah, itu biasanya terekam begitu. Termasuk nama anak-anak atau orang-orang yang terlibat dari keributan itu. Nah, biasanya seperti itu. Ya, bekerja normalnya. Nah, saya tidak tahu apakah di lembaga ini kemudian bagian keamanan mencatat itu gitu. Karena bagaimanapun juga itu peristiwa pasti diketahui oleh orang satu institusi itu gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi satu momentum yang harusnya dicatat oleh petugas keamanan atau bahkan pengurus institusi itu gitu. Artinya tidak sulit untuk menemukan para saksi dan orang-orang yang mengetahui kasus ini begitu ya? Betul. Kalau menurut saya tidak terlalu sulit ya. Satu umpama bisa dimulai dari komunitas yang paling kecil. Ini anak kelas berapa, di kelas mana gitu ya, atau bergaulnya dengan siapa. Dari seperti itu juga sebenarnya sudah bisa dikembangkan gitu. Nah, cuma mungkin penegak hukum dalam hal ini kepolisian agak sungkan masuk ke pesantren karena umpamanya ada harus bertemu dengan orang-orang tua. Nah, tapi dengan tadi saya lihat juga sudah mendeklar itu ke pengurus pesantrennya,
saya kira polisi sudah bisa masuk, ya penegak hukum sudah bisa masuk seluas-luasnya untuk menyelidiki dan menyidik perkara ini dan menuntaskan, gitu. Apalagi korbannya tidak satu orang kan, selain yang meninggal dunia ada juga korban yang luka berat dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat kan sejak awal saat menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit serta pihak Ponpes ini menyebut bahwa penyebab kematian korban yakni sakit yang pada akhirnya terungkap adanya penganiayaan. Nah, bisakah polisi ini menjerat dokter maupun pihak rumah sakit dan pesantren dengan unsur pidana, Pak Abdul? Ya, bisa. Ya, itu jelas bisa. Karena itu jelas-jelas memberikan keterangan palsu, gitu. Ya, apalagi umpamanya dokter yang dia disumpah, ya, berdasarkan sumpahnya, dia bisa dua hal tuh. Selain pidana juga secara etika profesinya dia juga melanggar juga dokter itu. Ya, karena dia sudah tidak jujur terhadap profesinya. Tidak jujur mengemukakan sebab-sebab kematian. Nah, karena itu semua pihak yang terlibat mengurus itu semuanya bisa diproses secara pidana. Baik, kita harapkan Polres Ponorogo bisa cepat mengusut tuntas kasus ini. Kita tunggu perkembangan kasus selanjutnya. Terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.